Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Selamat malam juga pada para pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Purwo Handoko, selaku Kasubid Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Pada malam hari ini kita mempunyai agenda, mungkin agenda yang belum pernah kita lakukan di Badan Kesbangpol, bahwa pada malam hari ini kita akan mengadakan ngobrol bareng bersama salah satu siswa di SMA 1 Wonosari, dan kebetulan adik ini juga selaku ketua OSIS di SMA 1 Wonosari. Dan nanti biar memperkenalkan diri, nanti adik yang dari SMA 1 biar memperkenalkan diri. Dan untuk selanjutnya perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu semua para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kegiatan ini didasari pada adanya PPKM, adanya COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan di Badan Kesbangpol yang semula itu dilakukan dengan cara tatap muka langsung. Karena PPKM ini, Badan Kesbangpol mempunyai inovasi bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan dengan tatap muka, kami dari Kesbangpol mencoba untuk melakukan kegiatan melalui daring atau menggunakan teknologi informasi. Sehingga pada malam hari ini kita akan mencoba, yaitu dalam rangka yaitu sosialisasi wawasan kebangsaan, ataupun kita pada malam hari ini akan mengambil tema yaitu peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Untuk selanjutnya, agar lebih mengenal jauh pada adik yang saya undang dari SMA 1 Wonosari, monggo adik untuk bisa memperkenalkan diri agar nanti lebih dekat dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Monggo. Oh iya, selamat malam Pak, juga teman-teman yang baru di rumah. Perkenalkan, nama saya Damar Alfarizi, biasa dipanggil Damar. Saya di sini siswa aktif di SMA 1 Wonosari. Gitu, Pak. Mungkin ada yang lain. Sekarang duduk di kelas berapa? Dan alam gimana? Oh ya, kalau sekarang ke kelas 12 Pak, 12 MIPA. Terus kalau alamatnya saya di Selang. Itu belum perempatan, kalau dari arah Wonosari, itu kalau masuk kiri. Oh iya, siap. Siap. Di Damar, bahwa beberapa bulan kemarin, tepatnya bulan Agustus, itu kan bangsa Indonesia baru memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah ini di Damar sebagai generasi muda ataupun generasi milenial, dan generasi muda itu adalah sebagai penerus para perjuangan para pahlawan yang dulu merebut kemerdekaan. Mungkin bisa dijelaskan apa arti dari mengisi kemerdekaan di masa kini menurut Anda? Oh ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya sendiri, misi kemerdekaan itu sifatnya luas Pak, dan juga bisa diterapkan oleh setiap warga negara. Dan karena ini sifatnya luas, jadi pada intinya misi kemerdekaan itu apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita perbuat, itu tujuan akhirnya untuk memajukan bangsa atau untuk mempertahankan eksistensi dan juga keutuhan negara kita, seperti itu. Jadi kita kan di sini mungkin negara kita kan luas dan juga punya latar belakang warga negara yang berbeda-beda. Tapi meskipun begitu, kita sebagai masing-masing warga negara juga memiliki peran masing-masing untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi
mungkin pelajar juga punya perannya sendiri, mungkin terus untuk pengusaha kecil maupun besar juga punya perannya sendiri, pemerintah pun juga ikut andil dengan cukup besar untuk perannya sendiri. Jadi pada intinya apapun hal yang dilakukan atau mungkin apapun perbuatan yang dilakukan, pada intinya tujuan akhirnya adalah untuk mempertahankan keutuhan negara kita seperti itu. Oh ya, kalau boleh tahu Dik Damar, terkait Jadi, dengan tadi disampaikan peran dari pelajar. Kalau misalnya peran dari pelajar dalam mengisi kemerdekaan di masa kini, apa aja itu yang perlu dilakukan oleh pelajar? kalau masalah ditanya peran pelajar sendiri, Pak, karena ya peran pelajar itu ya yang utama adalah belajar. Dan mungkin yang saya maksud dengan belajar ini kan sifatnya luas. Jadi nggak hanya belajar yang mungkin terlalu terpaku dengan apa yang diajarkan di sekolah saja, tapi mungkin ada banyak hal yang bisa kita pelajari di luar sana. Dan mungkin masa muda ini atau masa-masa anak-anak muda atau anak yang bisa dibilang kalangan milenial seperti saat ini itu adalah masa-masa di mana kita bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya seperti itu. Berhubung kita di sini saya sendiri dan juga teman-teman saya ini masih bisa dibilang belum punya tanggungan, belum seperti orang dewasa yang udah punya tanggungan seperti udah punya istri dan juga anak, udah punya tanggungan sama menghidupi kedua orang tuanya. Itu kan mereka punya tanggungan seperti itu. Tapi untuk kami, karena kami di sini masih pelajar dan masih muda, di mana kami makan pun kami masih bisa ngikut sama orang tua. Nah itu menurut saya karena kita di sini belum ada tanggungan apapun, ini adalah masa di mana kita bisa membuat kesalahan atau mencoba banyak hal sebanyak mungkin. Jadi di saat kita udah mencoba banyak hal sekarang atau mungkin mencoba banyak sekali kegagalan sekarang, harapannya di kehidupan mendatang kita bisa lebih punya banyak pembelajaran lagi dan apa yang sudah kita lakukan atau kesalahan yang sudah kita buat sebelumnya nggak akan kita ulangi lagi seperti itu. Jadi Oh ya ya, mungkin peran sebagai pelajar ya itu tadi Pak, di sini belajar dan juga mempersiapkan untuk masa depan Indonesia seperti itu. oh ya, ya terima kasih. Untuk anu deh, Oke. untuk tahun ini kan kegiatan dalam rangka peringatan 17 Agustus kan mungkin jauh berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Oke, Pak. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan 17-an, kemudian upacara-upacara. Nah, ini untuk Oke. yang tahun ini, karena pandemi, kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak diadakan. Nah, ini kalau di tingkat pelajar, khususnya di SMA 1, dan kebetulan Dek Damar ini kan ketua OSIS. Apakah ada kegiatan yang mendukung terkait dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76 ini? Oh iya Pak. Mungkin kalau masalah ditanya apa yang berbeda di ulang tahun atau mungkin kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya kan juga jelas karena di tahun ini kita nggak bisa mengadakan upacara kemerdekaan atau mungkin kita nggak ada merasakan euforia kemerdekaan kayak lomba 17-an atau yang lain-lain dan mungkin itu yang kita rindukan dan kalau masalah ditanya apa saja upaya yang sudah dibuat sekarang saya yakin mungkin nggak hanya di SMA 1 saja tapi juga di SMA yang lain atau mungkin bahkan di taraf yang lain kayak SMP SD pun juga punya caranya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini Pak atau mungkin merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini seperti mungkin kita kembali lagi karena ini kan di masa pandemi dan juga kita nggak bisa menuntut buat melaksanakan kegiatan secara offline atau mungkin secara tatap muka jadi ya mau nggak mau kita harus bisa adaptasi dan hal yang paling memungkinkan sekarang ya dengan cara daring atau mungkin kita membuat berbagai macam mungkin platform atau yang sekiranya bisa mendukung kegiatan di kemerdekaan ini, tapi tetap bisa dilaksanakan secara online seperti itu, Pak. Saya kemarin juga sempat melihat di SMA-SMA lain itu punya banyak sekali caranya untuk mengisi kemerdekaan ini, Pak. Kalau saya lihat di SMA 2 kemarin ada kayak semacam video perayaan kemerdekaan. Terus di sekolah saya sendiri itu kemarin juga ada kayak video peringatan juga dan juga di SMA-SMA yang lain pun pasti juga punya caranya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi saya rasa meskipun tahun ini nggak semeriah atau nggak euforianya nggak seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tapi saya yakin
saya dan juga teman-teman di rumah pun juga tetap bisa merasakan kemerdekaan ini meskipun nggak seperti di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Oh, ya. Berarti yakin ya dia, teman-teman yang di pelajar khususnya di SLTA Iya, ini iya Pak. rasa nasionalisme tetap tetap kokoh ya. Artinya Iya, iya. walaupun kegiatan-kegiatan semacam upacara, Iya. semacam kegiatan-kegiatan yang mendukung eh, dalam misi kemerdekaan ini tidak diadakan. Apakah juga di Damar yakin bahwa para remaja ini tetap rasa nasionalisme tetap ada di jiwa para pelajar, khususnya di tingkat SLTA? Kalau ditanya saya sendiri, sebenarnya masalah saya yakin atau yakin, pasti jawabannya yakin Pak. Dan mungkin bisa dibilang kami di sini itu sudah rasanya kayak diberi tanggung jawab buat memikul beban di masa depan nanti. Jadi kayak uh, saya pun di rumah kayak dibilangin kedua orang tua saya dan gak hanya saya, tapi juga teman-teman di rumah mungkin juga merasakan hal yang sama, kayak diulingi gimana kalau semisal kamu sekarang harus belajar, kamu sekarang harus bisa mempersiapkan banyak hal, kamu sekarang harus mencoba hal baru yang sekiranya nanti bisa kita yang mungkin sekiranya bisa berguna buat masa depan bangsa kita kayak gitu. Jadi kalau masalah ditanya yakin atau tidak, pasti jawabannya yakin Pak. Dan mungkin karena ini kan daring dan juga bukannya gimana-gimana, tapi bisa dibilang keunggulan dari saya dan juga teman-teman saya yang lain dibandingkan generasi sebelumnya, mungkin kami di sini lebih bisa memanfaatkan teknologi dan juga informasi, Pak. Jadi misal ya contohnya kayak kita sekarang ini, kita kayak gini bisa bisa dibilang kayak memanfaatkan platform yang ada, platform online yang ada. Jadi rasanya kami tetap bisa dibilang masih bisa merasakan euforia kemerdekaan ini meskipun nggak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kami pun yakin dengan diri kami sendiri dan juga kami pun yakin kalau misal di tahun-tahun berikutnya pun kami pasti bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini seperti itu. Kemudian terkait dengan yang sudah sampaikan terkait dengan teknologi informasi, Oke. sejauh mana pemanfaatannya dalam misi kemerdekaan terkait dengan peran daripada teknologi informasi pada era sekarang ini? Okay. Kalau masalah ditanya teknologi dan informasi atau mungkin platform online, saya rasa semua semua mungkin semua hal atau semua orang sekarang sudah bisa memanfaatkan platform online ini dan ini bisa dipukul rata Pak. Nggak hanya mungkin kalangan muda saja, bahkan kalangan tua pun juga sudah bisa memanfaatkan platform online ini. Dan pemanfaatannya untuk mempertahankan kemerdekaan pun juga masih bisa terus kita rasakan kayak gitu. Uh, Kalau jenengan ngertos mungkin uh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah beradaptasi dengan memanfaatkan media online, Pak. Jadi kalau di tahun-tahun biasanya atau di sebelum ini kita kalau mau belanja itu harus ke pasar atau ke tempat secara offline. Nah sekarang kita kalau anak-anak muda sekarang biasanya kalau belanja pakai platform online atau mungkin bisa dibilang dengan all shop seperti itu, Pak. Jadi kita kalau belanja bisa dengan online dan itu pun juga bisa diterapkan di keadaan seperti saat ini. Kalau misal kita uh, merasa kalau dengan pandemi ini menghambat kemajuan bangsa mungkin memang iya, tapi kalau misal kita beradaptasi dengan teknologi pun sebenarnya ini bisa menjadi sebuah jalan baru di mana dengan kita beradaptasi seperti ini apa yang sebenarnya tidak bisa dilakukan di masa pandemi jadi bisa dilaksanakan jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin lebih ke arah tetap bisa beradaptasi aja dengan teknologi yang ada. Gitu. Oh gitu ya, oh ya, terima kasih. Dan untuk tadi sudah disampaikan terkait dengan mengisi kemerdekaan. Terus saya berlanjut terkait dengan mempertahankan. Apakah dari seorang pelajar seperti di Dapat terkait dengan apa sih upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seorang pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya pada masa sekarang ini? Karena masa sekarang ini kan masa-masa yang paling sulit, apalagi sekarang
terkait dengan pandemi ini juga semua kegiatan aktivitas ini kan dibatasi. Apalagi Iya. kemarin tahun-tahun kemarin kita misalnya kegiatan lomba-lomba, kemudian kegiatan tirakat itu kan diselenggarakan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Sehingga Iya. dalam masa sekarang ini kan juga berbeda jauh dengan masa-masa yang dari kemarin. Nah, mungkin ada kiat-kiat apa sih peran dari seorang pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan? Eh, Mungkin karena kemerdekaan ini sudah didapatkan atau kita di sini sudah mendapatkan kemerdekaan, dan kemerdekaan ini sudah diperjuangkan dari para pahlawan kita eh, di saat mungkin kita masih dijajah seperti itu Pak. Dan di sini kan kita di sini tinggal mempertahankan kemerdekaan saja. Yang pasti gimana caranya kita bisa menjaga kerukunan antar warga negara, antara suku bangsa, karena bisa dibilang negara kita ini sangatlah luas dan juga punya banyak sekali latar belakang. Dan gimana caranya dengan berbagai macam latar belakang tersebut kita bisa tetap solid, tetap kuat, dan tidak ada perpecahan di antara kita. Dan kalau dibilang sekarang kan yang bisa kita lakukan atau kita laksanakan itu kan ya kita bisa memanfaatkan platform online atau mungkin teknologi informasi seperti itu Pak. Dan untuk teknologi informasi ini tidak hanya manfaat saja yang mungkin ada, tapi juga ada banyak sekali kerugian atau mungkin ada banyak sekali ancaman, seperti halnya berita-berita hoax dan juga berita-berita hoax dan mungkin berita-berita yang sekiranya mengancam kemerdekaan kita atau mungkin mengancam persatuan kita. Jadi kan kalau kita lihat banyak sekali berita-berita yang sekiranya itu nggak benar atau mungkin bisa dibilang dilebih-lebihkan lah sekarang. Dan itu sifatnya meresahkan masyarakat dan juga meresahkan orang-orang yang sekiranya masih awam tentang informasi tersebut. Nah, gimana caranya untuk kita tetap mempertahankan kemerdekaan kita adalah memilah atau menseleksi apa saja berita yang mana yang benar dan mana yang tidak, dan nggak hanya kita menerima dengan mentah-mentah saja, tapi kita tetap memilah lagi mana informasi yang bisa disebarluaskan, mana informasi yang positif, dan mana informasi yang sekiranya harus kita uh, nggak seharusnya kita share ke orang lain seperti itu. Jadi yang paling utama di masa pandemi seperti saat ini adalah menjaga keutuhan atau ke rasa solid kita atau solidaritas kita dengan tetap untuk menjaga rasa mungkin bisa dibilang apa ya kayak gitu Pak. Kita kayak tetap menjaga rasa aman seperti itu karena mungkin di keadaan saat ini kan kita bisa dibilang sangat khawatir dengan keadaan yang ada. Mungkin COVID ini kita sering dengar berita di mana COVID itu terlalu peningkatannya sangatlah tajam. Terus mungkin kita bisa dengar informasi kalau misal vaksin ini ada bahayanya atau mungkin konspirasi dari vaksin. Nah itu sebenarnya adalah hal-hal yang harus kita luruskan dan nggak seharusnya itu dipublikasikan ke orang-orang yang awam. Karena saya pun juga menemui di sekitar saya ada beberapa orang tua yang masih ada rasa takut dengan vaksin ini Pak. Dan jadi kayak vaksin ini kan dirasa kayak ada konspirasinya atau mungkin kalau berita-berita yang ada itu kayak ada chipnya lah atau mungkin vaksin itu ada mungkin zat beracunnya atau apalah. Nah itu mungkin adalah hal-hal yang bisa dibilang hoax dan nggak seharusnya di-share ke publik seperti itu. Nah gimana caranya adalah kita meluruskan orang-orang yang tidak terlalu paham dengan hal tersebut atau bisa dibilang awam dan membenarkan hal-hal yang emang seharusnya lebih baik di-share atau dipublikasikan seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus bisa memilah hal mana yang positif dan mana yang negatif seperti itu. Oke, berarti ini kan dari satu hal tugas dari seorang pelajar ya. Jadi memberikan informasi yang kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Ya, terkait dengan vaksin ini di sekolahnya Dek Damai itu sudah semua ya siswa yang berada di lingkungan SMA 1 Wonosari itu sudah tervaksin semua ya siswanya? Sudah semua Pak, tapi ini kan ada yang baru tahap pertama dan juga sudah ada yang tahap kedua atau mungkin nggak hanya di SMA 1 saja sih Pak sebenarnya, tapi di SMA-SMA yang lain pun sudah mulai memeratakan vaksinasi seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai merata kayak gitu. Ya, ya, terima kasih Dek. Kemudian ini terkait dengan
tadi kita bicara terkait dengan kemerdekaan. Mungkin masa ini, masa sekarang ini, apakah sih tantangan dari seorang generasi muda atau pelajar dalam mempertahankan NKRI ini agar NKRI ini tetap utuh di pangkuan Ibu Pertiwi? Untuk tantangan dari masa sekarang itu mungkin lebih ke arah gimana caranya kita mempertahankan yang jenengan sebutkan tadi, Pak. Karena ini kan semacam kayak beban bagi kita ya di zaman kemerdekaan dulu, kayak pahlawan itu sudah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan susah payah, dan bisa dibilang kalau misal kita sebagai generasi muda nggak bisa mempertahankan, itu bakal jadi perpecahan kayak gitu. Dan kayak apa yang sudah diperjuangkan para pahlawan itu nggak bisa kayak kita sia-siakan seperti itu, Kak. Nah, jadi itu mungkin jadi sebuah beban bagi saya dan juga teman-teman generasi saya, dan gimana caranya kita tetap bisa solid di sini dan bisa mempertahankan rasa solidaritas di sini. Kalau masalah ancaman itu kita ada dua macam ancaman, Pak, sebenarnya. Yang lebih gampang kita lihat ada ancaman yang di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kalau di luar negeri pun sebenarnya saya yakin pemerintah dan juga aparatur negara sudah mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan keamanan dan juga pertahanan di Indonesia, di dalam negara kita ini. Tapi untuk masalah ancaman dalam negeri ini yang masih sering kita temukan dan mungkin masih sering kita dapati di sekitar kita, kayak misal permasalah mungkin di hal yang sara, atau mungkin kayak ada yang rasis di antara kita, ada yang membedakan suku bangsa, ada yang membedakan agama, ada yang membedakan warna kulit bahkan. Dan itu sebenarnya hal-hal yang masih sering kita temui, dan gimana caranya supaya kita di sini sebagai generasi muda untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan gimana caranya kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain gitu. Ya, karena latar belakang atau mungkin kondisi kita yang berbeda-beda, jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan perbedaan ini dan tetap mempertahankan kesatuan negara kita seperti itu. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Soekarno, ada semacam pepatah mengatakan bahwa Soekarno itu mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini kan berarti ini kan mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Ya. Ya. Ya, jadi monggo untuk generasi muda pada era sekarang ini untuk sebagai penerus perjuangan para pahlawan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara-cara sendiri. Mungkin dari pelajar sudah mempunyai tip-tip ataupun semacam giat dalam belajar, kemudian giat dalam membantu masyarakat ataupun orang tua di dalam keluarga, sehingga monggo Adik Damar untuk nanti bisa disampaikan beberapa hal terkait dengan agenda malam ini, karena hal ini sangat bagus sih terkait dengan obrolan pada malam ini, karena mungkin para generasi muda, khususnya pelajar juga mengikuti kegiatan pada malam ini. Mungkin Cik Damar, malam ini mungkin kita coba sekian, karena sudah menit kita lalui, dan mohon nanti kegiatan ini kita tindak lanjuti ke hal-hal yang lain. Mungkin bisa nanti kami akan juga bersurat ke kepala sekolah untuk meminta lagi terkait dengan obrolan semacam ini. Karena ini juga peran daripada Kesampol, bahwa salah satu tusi dari Kesampol adalah pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena kemarin di tahun-tahun kemarin, di zaman saya sampaikan bahwa Kesbangpol itu kegiatannya berasal di masing-masing sekolah. Jadi kita langsung datang ke sekolah, mengadakan sosialisasi. Karena pandemi ini kami tidak bisa berbuat apa, karena kita dari sisi kegiatan
ini kita tidak perbolehkan langsung tatap muka, sehingga kita berinovasi dari Kesbangpol untuk kegiatan ini kita alihkan secara daring. Tetapi kegiatan yang semula ataupun yang diadakan secara tatap muka tetap kita laksanakan, walaupun kegiatan ini mendatang ke peserta dengan jumlah yang terbatas. Terima kasih Damar. Nah, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Damar untuk para remaja ataupun para pelajar yang mungkin di rumah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, ini mungkin ada pesan untuk saya sendiri terutama dan juga buat teman-teman di rumah yang mungkin segenerasi dengan saya atau mungkin satu angkatan dengan saya. Pada dasarnya kita sebagai warga negara pasti memiliki kewajiban yang sama dalam upaya mengisi kemerdekaan ini. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tujuan akhirnya tetap akan sama, yaitu untuk memajukan negara kita dan juga mempertahankan eksistensi serta keutuhan negara kita. Nah, peran kita sebagai pelajar ini adalah dan juga generasi muda di sini adalah untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara kita. Jadi mungkin sekarang kita harus belajar dengan giat, nggak terlalu terpaku dengan apa saja belajar yang mungkin sifatnya di sekolah saja, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari, yang pasti kita harus bisa mempersiapkan untuk masa depan bangsa dan juga negara kita, seperti itu. Dan juga karena kita di sini sebagai anak muda, ya gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada di negara kita dan juga tetap bisa beradaptasi dengan segala macam teknologi dan juga informasi yang kita bisa manfaatkan untuk mempertahankan keutuhan serta memajukan negara kita, seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi sebuah pesan buat diri saya sendiri dan juga teman-teman di rumah, dan juga semoga malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menghadiri atau mungkin menyaksikan adanya live ini. Ya, terima kasih Damar telah di Badan Kesbangpol yang memang agenda ini memang baru kita coba sekali ini, dan nanti mungkin akan kita kembangkan ke kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini sangat bagus karena saya melihat era pada generasi milenial ini kan sangat canggih dalam penggunaan teknologi informasi. Dan saya mengucapkan terima kasih di Damar telah bergabung di Pak. Disampaikan ke Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada Damar untuk mengikuti kegiatan perdana pada malam hari ini di Badan Kesbangpol. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapolri yang baru, Pak Johan Eko Sudarto, Esos Magister Hukum, yang telah memberikan izin sehingga kegiatan pada malam ini dapat terselenggara dengan baik. Mungkin hanya itu para pemirsa yang berada di rumah, kegiatan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda di Kampung Idul, baik itu generasi muda, baik itu pelajar ataupun mahasiswa, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua generasi muda di Kampung Idul. Mungkin hanya itu dapat kita sampaikan di Damar, dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.